Perkenalkan, nama saya Herliana Suryani Cahaya, NPM 190402080020. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya memilih materi 1 tentang contoh buruk demokrasi Amerika Serikat. Di sini saya akan membaca secara keseluruhan isi dari wacana tersebut. Penduduk gedung Capitol, tempat Senat dan Kongres Amerika Serikat bersidang menjadi gambaran nyata daya destruktif akibat memproduksi kebohongan. Hanya karena hasil pemilu tidak menguntungkan petahana Donald Trump, provokasi terus disemburkan demi memancing kemarahan pendukungnya. Trump yang sejak lama menolak untuk mengakui hasil Pilpres terus berdalih telah terjadi kecurangan. Tudingan manipulasi perhitungan suara digaungkan tanpa henti meskipun tidak disertai bukti. Yang kedua, kalimat opini. Yang pertama, hanya karena hasil pemilu tidak menguntungkan petahana Donald Trump, provokasi terus disemburkan demi memancing kemarahan pendukungnya. Yang kedua, tuding manipulasi perhitungan suara digaungkan tanpa henti meskipun tidak pernah disertai bukti. Yang ketiga, polisi diduga menemukan 2 bom pipa yang juga dibawa oleh para perusuh. Yang keempat, rekor partisipasi pemilih yang dianggap sebuah kesuksesan demokrasi tercoreng aksi rusuh pendukung Trump. Kalimat fakta. Yang pertama, pendukung gedung Capitol, tempat Senat dan Kongres Amerika Serikat bersidang menjadi gambaran nyata daya destruktif akibat memproduksi kebohongan. Yang kedua, narasi fantasti kecurangan perhitungan suara menjerumuskan pendukung dalam solusi yang begitu pekat. Yang keempat, makin lama pendukung Donald Trump seakan semakin jauh dari kenyataan dan mencapai puncak. Suatu ribuan dari mereka nekat untuk menyerang gedung Capitol saat para anggota parlemen bersidang untuk menetapkan kemenangan Joe Biden. Yang terakhir, Trump akhirnya berjanji secara terbuka akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari. Makin lama pendukung Donald Trump seakan semakin jauh dari kenyataan dan mencapai puncak. Suatu ribuan dari mereka nekat untuk menyerang gedung Capitol saat para anggota parlemen bersidang untuk menetapkan kemenangan Joe Biden. Yang terakhir, Trump akhirnya berjanji secara terbuka akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari. Yang berikutnya yaitu pokok masalah dalam tanjuk. Yang pertama, Trump yang sejak lama menolak untuk mengakui hasil Pilpres terus berdalih telah terjadi kecurangan. Yang berikutnya, tudingan manipulasi perhitungan suara digaungkan tanpa henti meskipun tidak ada bukti. Yang berikutnya yaitu solusi yang diberi penulis. Yang pertama, kerusuhan yang benar-benar menjadi cermin bagaimana daya destruktif provokasi kebohongan yang dibangun di atas politik populisme berhasil
meluluhlantahkan. Yang kedua, sejarah juga akan mengingat bahwa kematangan berdemokrasi ternyata tidak selalu punya korelasi positif dengan lamanya sistem tersebut dianut. Yang terakhir, penilaian penulis terhadap opini dan solusi penulis. Menurut saya yaitu, tragedi pendudukan gedung parlemen Amerika Serikat ialah contoh buruk demokrasi dan solusinya adalah pertandingan memang menyakitkan, tetapi mengakui kekalahan ialah suatu kehormatan untuk menjunjung tinggi esensi demokrasi. Dan terakhirnya, penilaian saya terhadap opini adalah, menurut saya, pemimpin semestinya harus membela persatuan dan bukan menebarkan kebohongan yang mengungkit kebencian. Sekian dan terima kasih.